Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Perkenalkan, nama saya Christopher dari Teknik Listrik 5C. Hari ini saya akan menjelaskan tentang klarifikasi relay proteksi berdasarkan teknologinya. Relay proteksi adalah suatu alat yang bekerja secara otomatis untuk mendeteksi atau merasakan adanya gangguan atau adanya ketidaknormalan pada peralatan dan memberi perintah untuk membuka pemutus tenaga. Untuk memisahkan peralatan atau bagian dari sistem proteksi yang terganggu, serta memberikannya isyarat berupa lampu. Relay proteksi dapat mendeteksi adanya gangguan pada peralatan yang diamankan dengan mengukur atau membandingkan besaran-besaran yang diterimanya. Misalnya arus, tegangan, daya, sudut fase, frekuensi, impedansi, dan sebagainya dengan besaran yang telah ditentukan. Kemudian mengambil keputusan untuk seketika ataupun dengan perlambatan waktu membuka pemutus tenaga. Fungsi relay proteksi. Yang pertama adalah sebagai alat perasa mendeteksi adanya gangguan, yang selanjutnya memberi perintah trip kepada pemutus tenaga atau PMT. Pemutus tenaga atau PMT untuk memisahkan bagian sistem yang terganggu. Yang ketiga, mengurangi kerusakan yang lebih parah dari peralatan atau bagian sistem yang terganggu. Lalu yang terakhir, mengurangi pengaruh gangguan yang terjadi terhadap bagian sistem yang lain yang tidak terganggu serta mencegahnya meluasnya kerusakan. Lalu ini adalah klasifikasi relay berdasarkan teknologinya. Terbagi menjadi 4. Yang pertama relay elektromagnetik, yang kedua relay statis, yang ketiga relay digital, dan yang keempat relay numerik. Relay elektromagnetik adalah saklar elektromekanik yang dikendalikan atau dikontrol secara elektronik. Saklar atau kontaktor relay tersebut dikendalikan dengan menggunakan tegangan listrik yang diberikan ke induktor pembangkit magnet untuk menarik armatur atau tuas saklar. Relay elektromagnetik bekerja dengan cara menggerakkan armatur atau tuas yang ada pada relay. Ketika koil pada relay mendapatkan tegangan yang cukup, maka akan ada arus yang mengalir pada koil. Sesuai dengan hukum Faraday, jika arus mengalir pada kumparan, maka akan timbul medan magnet yang terjadi di sekitar kumparan. Pada saat inti besi berubah menjadi magnet, maka inti besi akan menarik armatur untuk bergerak atau berubah posisi. Jadi, relay ini menghubungkan rangkaian listrik pada kumparan yang masih belum aktif atau terorganis. Jika kumparan aktif, maka relay akan memutuskan rangkaian. Lalu selanjutnya ada relay statis atau solid state relay. Jenis relay ini menggunakan komponen berupa solid state supaya bisa melakukan operasi pada switching tanpa harus melakukan perpindahan di bagian apapun. Sementara hal ini disebabkan adanya energi kontrol yang dibutuhkan lebih rendah jika dibandingkan pada relay jenis elektromagnetik. Untuk relay solid state ini bisa mengeluarkan energi kontrol yang dibutuhkan karena jenis relay ini memiliki komponen jenis solid state. Sehingga saat akan melakukan operasi switching, pengguna tidak perlu melakukan perpindahan pada bagian manapun. Tentu hal ini dianggap jauh lebih mudah dan praktis dibandingkan relay lainnya. Selain rangkaian input dan output, relay statis biasanya terdiri dari LED, sensor cahaya, dan transistor. Setiap kali input kontrol diberikan, yaitu daya diberikan ke sirkuit input. LED menyala sehingga memancarkan cahaya. Sensor cahaya kemudian mendeteksi cahaya dan menutup transistor yang terhubung. Setelah transistor ditutup, arus mengalir melalui rangkaian beban. Selama transistor tetap terbuka, tidak ada aliran arus melalui rangkaian beban. Lalu selanjutnya relay digital. Relay digital adalah bentuk pengembangan dari relay elektromekanis dan relay statis. Relay digital pada dasarnya merupakan perangkat yang digunakan untuk melindungi jaringan listrik dari gangguan, tetapi relay ini dapat pula mengukur parameter kelistrikan dalam jaringan listrik seperti besar arus dan tegangan.
yang kemudian ditampilkan dalam layar LCD yang berbasis 7 segment display. Dengan adanya layar LCD ini memberikan kemudahan pembaca dan pengguna. Lalu yang terakhir ada relay numerik. Relay numerik merupakan relay yang dioperasikan dengan sistem digital komputer. Pada relay ini sudah menggunakan sistem pengoperasian komputer yang canggih. Relay ini berbasis mikroprosesor dan dapat diprogram sesuai dengan kebutuhan pengguna. Bahkan kebanyakan dari relay numerik ini dapat melakukan fitur monitoring dan record event. Relay ini dapat menyimpan data pragangguan serta pasca gangguan, sehingga dapat digunakan pekerjaan yang lebih lanjut. Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing relay. Pertama, relay elektromagnetik sederhana dan mudah dipahami, tidak mahal, kemudian mudah diperbaiki secara teknis. Yang kedua ada relay statis. Proses lebih cepat dibandingkan dengan relay elektromagnetik, lalu tidak memicu antara kontak sebagai kontak mandiri. Lalu yang terakhir ada relay numerik, jauh lebih presisi dari kedua relay, serta handal dan tahan lama. Berikut adalah semua pemaparan yang telah saya presentasikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom damai.